mulai. Kalau gini Baik. juga kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Kalau seperti ini kelihatan ininya filenya. Halo, halo. Kelihatan Ustaz. Ada ya? Ada Ustaz. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kembali terkait dengan qiraah kelas ya atau kelas terjemah sebenarnya. Karena sebagaimana Alhamdulillah. yang kita sampaikan sebelumnya bahwa Ya. salah satu kendala yang dihadapi untuk seleksi ke Al-Azhar atau ke perguruan tinggi Timur Tengah manapun. Nah, kendala utamanya itu adalah bagaimana cara kita membaca sebuah teks panjang sekaligus langsung memahaminya. Ya, bagi kita-kita ya, secara umum lah ya, kita sampaikan. Secara umum bagi pelajar Indonesia itu nyaris ya, secara umum tidak ada kendala sebenarnya untuk soal-soal yang terkait dengan kaidah ya, karena pasti kalau udah mau persiapan pasti udah dipelajari. Nah, tapi materi terkait dengan memunculkan atau melatih kemampuan menerjemah ini belum tentu semuanya terlatih. Ya, tapi kalau materi-materi insya Allah bisa dipelajari. Ya, materi baik tentang adat ma'du, tentang qawaid, tentang balaghah, insya Allah bisa dipelajari. Ya, bisa dipahami ya. Nah, karena kunci dari materi-materi yang tadi itu hanya sebatas pemahaman aja. Nah, sementara kalau untuk terjemahan ini lebih dari itu ya, kita ditantang atau diminta untuk mampu bagaimana ya ketika kita membaca sebuah teks panjang, kita dituntut untuk langsung memahami. Ya, apalagi waktu ujian sangat singkat, teksnya panjang. Nah, jadi tidak ada waktu sebenarnya untuk eh, berlama-lama gitu ya membaca sebuah teks soal. Nah, makanya kita adakan kelas ini. Nah, semoga kelas ini bermanfaat nanti gitu ya. Type Amin. untuk file bukunya kita udah share di grup ya. Nah, itu bukunya buku versi fullnya yang sebelumnya yang nomor satu aja. Karena untuk berikutnya kita akan masuk ke buku kedua apa ke bagian kedua, ketiga dan seterusnya. Dan saat ini seperti biasa kita akan minta atau inilah siapa yang mau untuk mencoba mengartikan yang baris pertama ini? Ada yang mau coba? Anak-anak Ustaz. Siapa? Priska ya? Iya Ustaz. Oke, Fadlali Priska. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kulluna Ustaz. Iya, betul. Kulluna qad naqulu yauman minal ayyami arafna fulanan wa zamiluna fulanan wa Wazamalna jalisuna. gitu ya. Dia fi'il madhi itu. Apa Ustaz? Wazamalna karena dia fi'il madhi. Oh, wa zamalna fulanan Mm-mm. wa jalisuna Ustaz. Nah, dia fi'il madhi juga. Gimana bacanya? wa wajalasna Wajalasna. fulanan Oke, silakan diartikan. kulluna kita semua kodena kulu mungkin berkata yauman minal ayam suatu hari nanti arafna fulanan kami mengenal si fulan wazamalna dan kami berteman wazamalna fulanan dan kami berteman dengan si fulan wajalasna dan kami duduk uh, fulanan dengan si fulan. Oke, tamam. Syukran Priska ya. Jadi ini Oke. melanjutkan dari materi kita yang sebelumnya ya, bagi yang belum hadir pada pembelajaran ini yang sebelumnya ya, yang belum hadir di pembelajaran sebelumnya silakan nanti cek, kita akan kasih kembali, kirimkan kembali link-link rekaman pembelajaran sebelumnya.
Jadi intinya di sini judul yang kita bahas sekarang ini adalah haula'i lan yastafidu. Ya, mereka inilah orang-orang yang tidak akan mengambil manfaat ya. Kita langsung masuk ke yang kita baca barusan. Kulluna qad naqulu yauman minal ayyami. Setiap kita ya, barangkali akan mengatakan pada suatu hari nanti, arafna fulanan. Ya, saya tahu si fulan. Ya, saya tahu si Anu tuh saya tahu tuh gitu. Wazamalna. Nah, ini zamalna ini dia fi'il madhi. Ada yang tahu wazannya apa si zamalna? Hmm? Fa'ala. Ya, dia fa'alna ya, fa'ala yufa'ilu ya. Fa'alna. Nah, ya jadi dia fi'il madhinya fa'ala fa'ala fa'alu, nanti di nahnunya adalah fa'alna. Ya, fa'alna ya. Zamalna fulanan, kami berteman dengan si fulan, wajalasna fulanan ya, kami pernah duduk dengan si fulan. Ya, jadi ini dalam konteks membanggakan diri tatkala ya teman kita sukses sementara kita tidak sukses. Ya, teman kita misalkan jadi orang terkenal, jadi orang yang dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga mungkin muncul di TV gitu ya, oh itu si Anu tuh dulu teman saya tuh, saya pernah sekelas sama dia, dalam rangka membanggakan diri gitu ya. Taib, harap apa baris berikutnya, silakan siapa yang mau sebut nama, coba aja. Mu'ti mau coba? Boleh Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Walaysa hadha huwal fakhru. Diartiin juga Ustaz. Ya, diartikan juga. Walaysa hadha huwal fakhru, dan bukanlah ini kesombongan. Innamal fakhru, sesungguhnya kesombongan itu antashmaha, engkau meninggikan diri, fawqal qimmati, di atas apa ya, qimmah, Di atas di atas puncak gitu. dia. Kama syamaha, sebagaimana dia meninggikan diri. Oke. Sebagaimana ia. Oke, baik. Syukran. Ya. Ini Mu'ti ya, Mu'ti ya. Mantap. Oh iya, dari Majene, Sulawesi Barat. Iya Tad. Masya Allah. Jam berapa di Sulawesi? Beda sejam sama di sana Tad, jam 9 Tad. Masya Allah, luar biasa. Ya, Alhamdulillah ya, ini amat luar biasa bagi kita untuk bisa belajar secara online ya. Jadi tidak mesti harus ini nggak mesti harus tatap muka ya. Ini kalau dilihat ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Sulawesi gitu ya. Nah, kita berkumpul di majelis ini untuk sama-sama belajar sebenarnya bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kemampuan kita. Taib. Jadi ini walaisa hadza huwal fakhru ya. Ini bukanlah sebuah kebanggaan ketika kita mengatakan oh itu yang jadi menteri sekarang tuh teman saya tuh, itu yang jadi ini kepala ini tuh adalah adik kelas saya gitu ya. Ini bukanlah sebuah kebanggaan sebenarnya. Ya, jadi al-fakhru di sini artinya adalah berbangga-bangga ya, kebanggaan gitu ya. Nah, memang kadang kalau kita cek di kamus ya, coba kita cek di kamus. Fakhru itu apa tadi diartikan sombong gitu ya. Nah, Iya Tad. kadang gitu betul. Ada artinya membanggakan, ada menyombongkan, bahkan ada kehormatan artinya, kemegahan, banyak nih artinya nih. Yang artinya kadang-kadang itu satu dan yang kedua dan ketiga itu kadang sangat berbeda. Misalkan nih, ada kemuliaan, itu kan positif kan? Nah, tapi kalau kesombongan itu kan negatif tuh, ya. Sehingga disinilah butuhnya bagi kita untuk melatih memahami konteks kalimat. Ya, karena kalau kita artikan ini bukanlah sebuah kesombongan. Nah, jadi nggak pas konteks kalimatnya, ya. Nah, maka untuk menerjemahkan yang seperti ini, kita harus paham konteksnya apa. Oh, ini konteksnya gini, 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 sehingga kita bisa memunculkan arti yang tepat, ya, untuk sebuah kata, ya. Innamal fakhru ya, fakhru itu kebanggaan itu, innama itu dia
dalam balaghah adat yang digunakan untuk membatasi makna ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pembatasan makna itu kita gunakan dengan kata hanya. Nah, hanya itu artinya membatasi ya. Jadi kebanggaan itu hanya ya antashmakha fauqal qimati kama syamakha. Ya, bahwa kamu berada tinggi di atas puncak, maksudnya puncak kesuksesan ya sebagaimana dia juga sukses. Jadi kebanggaan itu bukan dengan kamu mengatakan, oh si fulan teman saya, ini teman saya pernah semajelis dengan dia. Bukan itu kebanggaan. Ya, kebanggaan itu ketika kamu juga sukses tatkala teman kamu yang lain juga sukses, gitu ya. Baik, ada pertanyaan di dua baris ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz menanya ya, tentang i'rab lah sedikit sambil kita murajaah ya. Ya. Innama al-fakhru, fakhru ini apa i'rabnya? Dan tahu? Apa i'rabnya? Bebas, silakan. Silakan bersuara. Rafa, Sat. Ya, dia rofa. Sebagai apa kedudukan i'rabnya? Sebagai apa? Sebagai apa dia kira-kira? Ada yang tahu? Hah? Kata yang terletak setelah innama itu apa? Innama ya. Kalau inna setelah inna apa? Isim inna bukan? Isim inna. Kalau setelah innama? Mubtada bukan? Iya, innama itu setelahnya ada mubtada gitu ya. Ya, dan setelahnya ada khobar. Nah, ini rumus innama ya. Nah, ini biasa seperti ini ya. Innama itu dia setelahnya mubtada dan ada khobar. Jadi dia adat ya atau huruf yang tidak beramal ya, tidak beramal artinya dia tidak memberikan efek kepada kata berikutnya. Ya, innamal fakhru. Oke, mana khobarnya di sini? Antamsakha. Antash Tasmaha. antashmakha gitu ya. Khobar itu kan dia harus marfu. Mana tanda rafa'nya? Mahal. Fi mahal. Oke, berarti dia masuk kategori apa nih antashmakha ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, jadi dia si antashmakha ini masuk ke dalam kategori i'rab mahalli ya. Nah, jadi kalau bagi yang ada apa namanya? Sebentar, ada di sini enggak ya? Ada di sini nih. Ya, kalau yang sudah punya buku ini ya yang materi seleksi Timur Tengah ini. Nah, ya itu ada di halaman tentang masdar apa i'rab mahali atau kita buka ininya aja biar semuanya bisa kelihatan sebentar. Nah, karena ini penting ya, tidak semua i'rab itu bentuknya zahirah. Ya, tidak semua bentuk khobar itu dia isim mufrad ya atau mufrad. Nah, jadi dia bisa jadi berbentuk ghairu mufrad. Bermufrad. Ya, oke, di halaman berapa? Bentar. Ya, apalagi kalau dari teks-teks yang agak panjang gitu ya. Nah, kadang satu jumlah itu bisa jadi sebuah fa'il gitu kan. Sebentar. Nah, ini dia kita letakkan di bagian jenisnya i'rab. Nah, dia ada 3 i'rab ya, ada zahiri, ada takdiri, ada mahali. Dia di sini nih. Ya, di mahali si mabni, posisi maf'ul bi. Sebentar. I'rab mahali jumlah fi'liyah. Kalimat jawab syarat bil fa. Masdar. Nah, ini dia ya.
Jadi kita bahas sedikit di sini karena memahami masdar muawwal ini sangat penting gitu ya. Sehingga kalau kita paham konsep masdar muawwal, kita akan gampang mencari mana fa'ilnya. Karena kadang fa'il itu bentuknya kok nggak ada fa'il. Fa'il itu kan harusnya isim gitu kan, tapi kok malah fa'ilnya kayak nggak ada gitu. Nah ya, nggak apa ya, kita bahas ke sini sedikit ya. Iya, Ustaz. Ya, Bisa. baik. Nah, jadi masdar muawwal ini adalah kalimat, ingat ya, dia jumlah atau kalimat yang tersusun dari huruf masdar dan jumlah ismiyah atau fi'liyah yang posisinya ini bisa ditempati oleh masdar sharih ya, yang semakna ya. Jadi dia bisa ditempati oleh masdar sharih yang semakna. Nah, dan masdar muawwal ini mempunyai i'rab posisional atau al-i'rabu al-mahalliyu sebagaimana isim mufrad. Nah, ya, kalau bingung kita lihat di contohnya. Misalkan gini, ada kalimat yasurruni annaka najahta. Ya, yasurruni kan fi'il, si yasurrunya, betul? Iya, Ustaz. Ya, kalau iya-nya ini maf'ul bih, betul? Betul, Ustaz. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada kata yang bisa menjadi fa'il setelahnya ya, yang bentuk kata itu kelihatan rofaknya atau bentuknya isim. Ya, karena kata setelahnya itu adalah annaka najahta. Nah, maka cara memahami seperti ini. Ya, annaka itu dia huruf nasikh gitu ya. Najahta itu dia sebagai fi'lan fa'il. Nah, ka-nya di sini sebagai isim anna dan najahtanya sebagai khobar anna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya sepanjang ini ya, dari annaka ini sampai najahta. Jadi fa'ilnya satu buah jumlah ini. Jadi kalimat annaka najahta adalah masdar muawwal ya, yang menempati posisi fa'il. Nah, masdar muawwal ini jika diubah ke masdar sharih, maka berubah bentuknya menjadi najahuka. Ya. Nah, jadi kalau kalimat sederhananya sebenarnya yasurruni najahuka ya. Jadi kalau yasurruni najahuka enak ya, kelihatan failnya kan? Mana failnya di sini? Najahuka. Najahuka. Nah, najahunya ini ya yang jadi fa'il ya. Nah, jadi najahu ini sebagai masdar soreh namanya. Masdar soreh itu apa? Masdar yang kalau kita cek di kamus itu dia ya, najahayan jahu najahan. Nah, kata najahan itu namanya masdar soreh. Ya, yang kita pelajari dalam tasrif istilahi yang nomor 3 gitu ya. Itu namanya masdar soreh ya. Kata beak tubuh kitabatan masdar soreh gitu ya. Oke. Ya. Bang Ustadz, itu yang dibahas di PDF halaman berapa ya? Ini yang di buku halaman 44. Yang di buku ini. Ya, yang di buku materi seleksi Timur Tengah ini ada di halaman 44 ya. Nah, bagi yang udah ada nanti silahkan dicek aja ya. Baik. Ya, kita balik lagi ya. Sebenarnya agak panjang masalah masdar muawwal, tapi nanti aja dibahas di kelas masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Ya, jadi yang menjadi khobar itu adalah antashmakha ya. An-nya itu sebagai harfu nasbin mabniun ala sukun. Ya, tashmakhanya ini fi'il mudhari' ya, mansub bi an wa alamat nasbihi fathah zahira ala akhiri li annahu al-fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Ya, fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya apa? Itu yang ketawa matiin tuh itunya mikrofonnya. Anta, Ustaz. Dhamir anta. Habib Hussein adalah videonya lain lah gitu. Ya. Oke, jadi yang menjadi fa'il di atas makho ini apa? Dhamir anta, Ustaz. Oke, dhamir mustatir anta. Makanya ini penting ya, untuk memahami teks itu kita harus tahu mana fi'il. Setiap ada fi'il wajib mutlak ada fa'il. Ya, itu yang perlu kita cari. Jadi kalau kita ketemu kata antashmakho, ini fi'il, nah langsung cari fa'ilnya yang mana. Ya, fa'il itu bisa kita cari dalam berbagai bentuk. Nah, kalau kita buka di buku-buku nahwu, fa'il itu ada dua bentuk. Ya, ada fa'il itu isim zahir, ada isim dhamir.
ya. Nah, jadi fa'il yang Priska mungkin dimatiin dulu mikrofonnya kayaknya. Oke ya. Nah, jadi yang dirasa mengganggu kelas tolong dimatiin dulu mikrofonnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ketika kita menemukan sebuah jumlah yang jumlah itu jumlah fi'liyah, ya, pasti di sana ada fi'il dan setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, ketika kita sudah menemukan oh ini fi'il, oh ini fa'ilnya, itu akan sangat membantu sekali bagi kita untuk langsung memproses ya, memproses dan mengartikan kalimatnya. Jadi fa'ilnya di sini adalah wal fa'ilu atau wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya. Nah, gitu. Jadi innamal fakhru ya kebanggaan itu hanyalah tatkala ya kamu mencapai apa namanya mendaki ya ke puncak kesuksesan sebagaimana dia juga sukses ya, teman kamu tadi juga sukses ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Itu innama nanya itu irobnya gimana tuh? Oke ya. Innama ini dia sebagai adatul qasri, dia mabniyatun alal sukun ya. Jadi dia la Ada mahalla dua, lahu minal i'rab. Kenapa? ada dua apa tuh? Ya, adatul qasar. Dia itu adatul qasar. Qasar itu artinya membatasi makna. Adatul qasri mabniyatun alas sukun. Ya. Jadi kalau dalam teori lebih detailnya lagi, inna itu dia apa namanya? Sebenarnya kan dia harfu nasikh gitu ya. Nah, ma-nya ini makafah namanya. Ya, makafah ini artinya ma yang menahan amal si inna. Sehingga ketika inna gabung dengan ma, dia sudah tidak beramal lagi ya. Taib. Silakan pertanyaan yang lain. Oke, kalau tidak ada boleh silakan dilanjutkan. Ala baris ketiga, siapa yang mau coba mengartikan? Siapa yang belum? Nah, ayo ditunggu. Ayo, siapa yang mau mencoba mengartikan? Kalau enggak kita tunjuk ya. Oke, Siti Fatimah mau coba? Iya, Seth. Nah, Yang ketiga ya, Seth. ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakun batalan wazam minalan pantutombiko matatukan ya bina fayi min kodarotikum jihad. Artikan. Silakan diartikan. Eh, Untuk menerapkan kemampuan apapun yang Anda yakini. Jadilah sukses gitu. Oke, jadilah sukses ya. Taib, syukran. Oke, tadi menghilang ya. Oke. Fakun batalan gitu ya. Maka jadilah kamu batal ya. Batal itu artinya pahlawan ya. Maka jadilah kamu pahlawan. Wa'zam minal an, dan tekadkan dengan kuat dari sekarang antutabiqa ma taqtani'u binaf'ihi ya, dan tekadkan dari sekarang antutabiqa untuk mempraktekkan
ma taqtani'u binaf'ihi, apa yang atau hal-hal yang kamu eh, taqtani'u itu artinya puas ya dengan manfaatnya. Nah, min qudratin, dari kemampuan atau keahlian-keahlian. Kun najihan, ya jadilah orang yang sukses. Taib. Nah, ini di kun najihan. Najihan ini apa ya Arabnya? Ada yang tahu? Khabar. Khabar kun Ustaz. Oke, isim kunnya mana? Domir anta Ustaz. Oke, ya, ada domir lagi, ya. Jadi salah satu hal yang paling menantang, ya, kita nggak usah menggunakan kata sulit ya. Nah, salah satu hal yang paling menantang sekali ketika kita mengartikan teks seperti ini adalah mencari kata-kata yang baik dia muqaddar, baik dia mustatir. Nah, ini yang mengolah pikiran itu di situ. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya kita harus berhasil mencari kata-kata yang tidak tampak dalam teks. Seperti kata kun najihan. Ya, kun najihan ini nggak kelihatan isim kunnya mana. Ya, khobarnya kelihatan tuh najihan. Maka dengan memahami apa namanya teori tentang dasar kaidah bahasa Arab, kaidah bahasa Arab itu cukup yang dasar aja. Ya, untuk bisa lolos ke Al-Azhar itu menyelesaikan teks-teks itu tidak perlu antum harus hafal alfiyah ya atau hafal ajrumiyah, belajar syarah ini gitu ya. Nah, kalau untuk mengasah kemampuan memperdalam itu butuh. Ya, tapi kalau untuk menerjemahkan teks seperti ini, paling dalam sebuah teks itu cuma ada mubtada, khobar, fi'il, fa'il, jar majrur, ya, nawasikh gitu kan. Nah, jarang ada materi-materi yang berat gitu kan. Nah, sehingga yang paling penting kita paham dasar daripada kaidah bahasa Arab dan setelah itu kita praktekkan banyak-banyak latihan, banyak-banyak praktek untuk menggunakan kaidah-kaidah tadi ke dalam menerjemahkan bahasa Arab ya. Taib, kita lanjut dulu, boleh? Baris keempat, siapa yang mau coba? Silakan. Ana Ustaz. Oke, Mu'ti lagi, bolehlah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iklib abusaka ibtisamatan wa ka'abataka basyashatan wa bakhlaka karaman wa ghadabaka hilman. Oke. Ubahlah kerutanmu menjadi senyuman. Ubahlah kerutanmu menjadi senyuman. Dan kaabatak depresimu menjadi kebahagiaan. Wa bakhlaka karaman, dan bakhilmu menjadi kedermawanan. Wa ghadabaka, dan kemarahanmu menjadi hilman. Apa ya? Jadi ini kesabaran. Ya, boleh lah ya. Ya, iqlib. Ya, iqlib itu artinya qalaba. Ya, qalaba itu mengganti ya. Gantilah ya abusaka. Abusa itu artinya jadi gini cara mengartikannya ya. Misalkan kita ada yang nggak tahu nih artinya. Ya, kadang gitu, mengartikan teks bahasa Arab itu ada satu dua kata kita nggak tahu, tapi kata berikutnya kita tahu. Ya, kalau abusa ini nggak tahu nih apa nih, tapi ibtisamah ini artinya senyum kan? Nah, maka kalau dilihat dari konteksnya ini, nah makanya perlu sekali kita memahami konteks daripada apa yang kita pelajari ini. Ya, perlu sekali kita memahami konteks dari qiraah yang kita baca. Sehingga ketika kita tidak tahu satu atau dua buah kata, kita nggak tahu artinya, maka kita bisa melihat secara umum dari konteksnya. Ya, iqlib abusaka ibtisamatan. Nah, kita nggak tahu nih arti abusak ini, tapi ibtisamah artinya adalah senyum, ya. Nah, iklib mengganti, gantilah titik-titik dengan senyuman. Berarti kalau dilihat di konteksnya, kita harus berubah, maka arti abusa ini adalah lawan dari ibtisamah. Nah, lawan ibtisamah apa? Ibtisamah itu senyum. Lawan senyum apa? Cemberut. Cemberut, ya. Maka gantilah kecemberutanmu itu dengan senyuman.
gitu kan. Nah, wa ka'abataka basyasyatan. Basyasyatan itu artinya tadi diartikan apa? Kebahagiaan Ustaz. Ya, bahagia, riang, gembira, ceria. Nah, apa kebalikan dari ceria? Hah? Apa kebalikannya kira-kira? Murung. Ya boleh, kesedihan gitu ya atau depresi gitu kan nggak apa-apa. Ya, jadi tidak perlu kita nanti gini. Ya, jangan sampai kita merasa waduh, panik gitu kan. Dikata ini apa artinya? Karena gitu biasanya. Ya, baca baris pertama tahu arti semuanya, baca baris kedua tahu arti. Pas di baris ketiga ada sebuah kata. Nikah abah ini apa? Lama kita bermenung di sana kan. Apa nih artinya gitu kan? Udahlah konteks kalimatnya nggak tahu gitu ya, artinya juga nggak paham, lama lagi di sana, ya kita akan kehabisan waktu dan kalau sudah panik ilmu itu hilang ya, maka nggak perlu panik, pahami konteksnya semaksimal kita dan kalau memang pada akhirnya kita nggak tahu sama sekali artinya skip aja ya, karena boleh jadi arti yang ada di sini kalau kita pun nggak paham nggak ada masalah ya, boleh jadi nggak masuk di ujian dari soal-soal itu ya. Nah, wa bakhlaka wa bukhluka karoman. Ya, karoman itu artinya kemuliaan, kedermawanan. Ya, lawannya apa? Bakhil. Oh, bakhil semua orang tahu, bakhil itu pelit, gitu kan? Nah, gantilah kebakhilanmu ya, yang biasanya tidak suka sedekah, gantilah dirimu menjadi orang yang suka sedekah. Ya, wa ghadabaka hilman. Ya, ghadab itu artinya marah, gitu kan? Lawan dari marah apa? Lawan dari marah tidak marah gitu. Nah, lawan dari marah itu sopan, gitu kan? Nah, atau sabar gitu ya. Nah, gantilah kemarahanmu dengan kesopanan, gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya tips-tips ya untuk menerjemahkan. Kita tidak perlu tahu setiap arti dari kata yang akan kita terjemahkan. Cukup tahu konteks secara umumnya, ya dibaca cepat, gitu kan, langsung dilihat di soalnya ya. Atau kalau perlu lihat dulu soalnya, baru lihat teksnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Hmm, yang ibtisam itu jadi maf'ul bisani ya Ustaz. Ya, ibtisama ini jadi maf'ul bisani dia. Ya, iqlib itu fil amar ya. Kata setelah fil amar itu tidak ada yang marfu. Gitu kan? Karena fa'ilnya di sini dia dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta gitu ya. Nah, maka kata yang terletak setelah fil amar hati-hati jangan dibaca iqlib abu suka. Ya, nggak boleh tuh. Ya, karena setelah fil amar itu tidak ada yang marfu. Setelah fil amar itu adalah mansub. Dan kalau yang diganti sesuatu menjadi sesuatu yang lain, artinya apa? Ada dua buah maf'ul bih di situ. Ya, iqlib ya fil amarnya fa'il dhamir anta, abu saka sebagai maf'ul bih satu, ya ibtisamahnya sebagai maf'ul bih yang kedua, ya. Oke? Kalau yang ka'abataka basyasyatan itu rapnya gimana Ustaz? Ya, jadi dia udah atof ma'tuf nih. Ya, Ka'abah ini dia atof ma'tufnya ke abusa. Ya, basyasya ini dia ma'tufnya ke ibtisamah gitu kan. Gitu seterusnya sampai ke belakang. Ya, jadi dalam memahami kalimat atof ma'tuf ini kita harus tahu mana kata yang setara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini abusa ini dia setara dengan Ka'abah. Karena dia negatif nih, sifat buruk kan. Dia setara dengan bakhlun. Dia setara dengan ghadabun. Artinya apa? Keempat kata ini dia setara. Gitu ya. Nah, jadi perlu kita Yang gimana? itu yang bakhla itu Ustaz, maksudnya ke abusa atau ke abasa? Ya, kalau apa namanya? Kalau ataf itu biasanya maktufnya ke yang terdekat. Gitu ya. Jadi maktufnya itu ke Ka'abahnya ini ya. Ya, tapi sebenarnya sama aja mau dimaktufkan ke Ka'bah, mau dimaktufkan ke Abusa ini ya sama aja sebenarnya. Karena dia sama-sama menjadi maf'ul bih atau sama-sama mansub gitu kan. Karena mereka setara. Oke? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita cepat aja. Silakan. Nah, ini dua baris.
Ada yang mau coba? Terutama yang belum nih. Kenapa yang belum takut sekali buat mencoba? Oh, oke. Habib Hussein. Oke, habis Habib Hussein terakhir Fahima ya. Oke, silakan Habib Hussein. Habib ada? Habib Hussein. Mana Habib Hussein? Habib Hussein. Yang mana Ustaz? Hah? Masih yang mana? Yang ini loh, yang dua baris ini. Maaf Ustaz, jaringannya Nah, silakan dibaca dulu dan diartikan setelah itu. Ayo, waktu terus berjalan. sebentar Ustaz, jaringannya ngelek Ustaz. Ayo. Bisa dioper yang lain Ustaz. Jaringannya masih apa Ustaz, terganggu. Oh ya udah, oke, nggak apa ya, kita oper dulu ya. Nah, kayak main bola nih jadinya. Yaudah, Fahima. Ya, Fahima udah ngisi absen belum tadi? Belum, Ustaz. Ah ya, habis ini diisi absennya ya. Fahima dari mana? Yang Kediri. Oh, dari Kediri, Masya Allah. Oke, silakan Fahima. Ya. Eh, Ibu Alil Maswaibah afrohan wal imana silahan. Istamti bihayatik fal hayatu qasiratun la waqta fiha lil ghammi. Baik, terjemi. Jadikanlah kemenanganmu menjadi sebuah kebahagiaan dan keimananmu menjadi sebuah senjata. Istamti bihayatik, nikmatilah hidupmu. Fal hayatu qasiratun, karena kehidupan itu pendek. La waqta fiha lil ghammi, tidak ada waktu untuk bersedih mungkin. Oke, baik, tamam. Oke, syukran, Faima. Oke ya. Jadi ij'al al-masaib afrahan ya, jadikanlah musibah itu sebagai hal yang bahagia ya, karena boleh jadi di musibah itu kita akan dapat sebuah hikmah, dapat pembelajaran yang tidak pernah didapatkan kalau kita nggak dapat musibahnya ya. Nah, wal imana silahan ya, jadikan iman itu sebagai senjata. Ya, istamti' bihayatik gitu ya. Nikmati hidupmu. Fal hayatu qasiratun ya, hidup itu singkat. La waqta fiha lil ghammi. Jadi nggak ada waktu untuk bergalau-galau, tuh nggak ada. Ya, boleh eh apa namanya? Boleh sedih gitu kan, tapi tidak berlama-lama ya. Nah, yang berlama-lama sedih itu al-huznu itu boleh ya, tapi kalau gham, nah itu hati-hati ya. Nah, karena kalau sudah sampai ke gham itu udah tambah syadid lagi tuh kesedihannya. Baik, berikutnya silakan. Ada yang mau coba? Izin nanya Ustaz. Oh, oke, silakan Muti. Wal hayatu fa-nya itu i'rabnya apa tuh? Istamti' bihayatik ya. Nikmatilah hidupmu. Fal hayatu qasiratun. Ada yang tahu fa-nya fa apa nih? Tafsir mungkin Ustaz. Fa jawab Ustaz.
Kalau fa jawab enggak. Fa jawab itu adanya setelah fi'il syarat. Ya, fi'il syarat. Kalau fa atof berarti harus ada ma'tuf alaihnya. Ya, kalau fa tafsil dia harus ada kalimat umum sebelumnya. Baik, tidak Ustaz. Nah, ini sepertinya fa'ul ibtida gitu ya. Nah, jadi fa yang terletak di awal kalimat dia. Permulaan ya Ustaz. Ya, gitu ya, sepertinya seperti itu ya. Fal hayatu qasiratun. Maka hidup ini singkat. Ya, karena kalau dia jadi fa jawab, dia bukan jawab dari istamti bihayati kan? Nah, karena istamti ini meskipun fi'il amar, tapi dia tidak bisa sebagai, nggak cocok maknanya kalau dia dianggap sebagai fi'il syarat. Ya, Kalau Pak istinaf itu gimana Ustaz? faisi naf itu apanya kenapa? Itu gimana Ustaz baru bisa jadi Pak istinaf itu? Gimana pertanyaannya gimana? Cara biar tahu kalau ini jadi Pak istinaf atau jadi Pak ibtida. Oh iya, itu dilihat dari konteks kalimatnya. Makanya kadang gini, kalau mengi'rabkan apa namanya, baik fa atau waw gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa buku, misalkan nih tiba-tiba ada kalimat fa ini gitu kan. Nah, fa itu ya bihasbi ma qablaha, jadi tergantung dengan apa kata sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak ada hubungan dengan kata sebelumnya, maka dia fa-nya fa ibtida ya atau fa istinaf gitu kan. Tapi kalau dia dalam konteks tadi apa namanya ada fi'il syaratnya, nah, maka dia sebagai fa jawab ya, jawab syarat karena fa itu banyak sekali ya, model-modelnya banyak sekali ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya di dua baris terakhir ini. Nah, silakan yang mau mencoba mengartikan. Ini ada namanya ada Adela nih. Mau coba Adela? Adela dari mana? Belum isi form kayaknya. Apa belum isi ini absensi ya Adela ya? Halo, Adela? Adela, oh ada Ya, nih. Oh ada dari Palembang. iya Ustaz. Oh iya, karena nama anak Ustadz Adela juga namanya ya. Makanya oh kok anak Ustadz belajar. Oh iya, oke. Adela mau coba? Eh, boleh Ustaz dicoba. Ya, silakan nih dua baris terakhir. Ya, dua ini Ustaz. Ya. Amma kaifa taf'alu dzalika fahadha ma allaftal kitaba li ajlihi Terus? kun ma'i wa nasola Wah, itu ada sa depannya tuh. oh oh wasana sila Wasana. sila Kenapa dia sola jadi la-nya fathah di situ? Eh, eh, kun ma'i wa wana wasa wasana silu Nah, wasana silu. Marfu. Terus? wasana silu ilal ghoyati biidznillah. Oke. Bagaimana kamu melakukan pekerjaan ini? Maka ini eh, Allah buku untuk Al-lafa itu apa artinya? eh, apa ya? Ada yang tahu arti al-lafa? Mengarang atau menyusun. Al-lafa itu Menyusun. menyusun. Tulis kan? Ya, menulis, nyusun buku ya. Maka ini kamu menulis buku-buku untuk
Untuk akhir, Hah? It- untuk Fahaza ma'allaftul kitaba li ajlihi ya. Itu bukan li ajalihi ya. oh, Li ajlihi. Dia apa artinya? beli ajli. Hmm. Untuk Ada yang tahu arti li ajlihi? kebaikan. Karenanya. Apa? Karenanya. Ya, karenanya. Oh, maka ini kamu menyusun menyusun buku karenanya. Terus? Kun ma'i, ayo bersamaku dan kita akan sampai ke ke ke, ke desa dengan atas izin Allah. Oke, ya. Baik, coba kita artikan lagi ya. Syukran. Adela ya. Ya, maaf Ustaz. Ya, amma kaifa taf'alu dzalik? Ya, adapun ya bagaimana cara kamu melakukan itu? Fahadha ma'allaftul kitaba li ajlihina. Ini kalau kita artikan secara letter like gitu ya, maka inilah apa yang aku. Jadi alaftu ya, yang benar ya bukan alafta. Nah, jadi maka inilah apa yang aku susun kitab itu karenanya. Nah, jadi kalau kita artikan seperti itu susah ya nggak berat gitu ya kita maknainya. Maka kita artikan gini aja ya, adapun bagaimana cara kamu melakukan hal tersebut, nah itulah alasan kitab ini aku tulis ya, itulah alasan kitab ini aku susun. Jadi kita perlu mengatur ulang ya, perlu mengatur ulang artinya, mengatur ulang susunan kalimatnya, susunan katanya, sehingga makna daripada kalimat itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Susun ulang aja. Kun ma'i, tetaplah bersamaku ya, wasanasilu ilal ghayati biiznillah ya. Nah, dan kita akan sampai kepada nih ghoyah ya. Ghoyah itu artinya tujuan. Kita akan sampai ke tujuan dengan izin Allah ya. Baik. Oh, masih ada dalam kotak nih. Terakhir dari yang terakhir deh. Siapa yang mau membaca dan mengartikan? Silakan tunjuk tangan atau nyalain mikrofon. Agung Pratama, mau coba? Yang mana Ustaz? Yang dalam kotak nih. Yang dalam kotak. Ya, nih. Oh, Agung dari Tigo Jangko ya. Iya Ustaz. Oh iya, salam ya untuk Ustaz Ardi nanti ya. Iya Ustaz, insya Allah. Oke. Coba, nih. Baqiya ma'ana البطل الذي لديه العزيمة والإصرار على أن يطور مهاراته ويستفيد من قدراته. Artikan. Benar Ustaz? Ya, silakan diartikan. Yang tersisa dari kita adalah apa ya? Kebatilan Ustaz. Kebatilan. Wow. Eh, Kebatilan ini tuh al-batal ya. Kalau batil itu pakai alif ya tuh, batil ya. Nah, batil. Nah, dia tuh batal. Ada yang tahu arti batal? Pahlawan. Pahlawan ya. Yang tersisa dari kita adalah pahlawan yang di sisinya terdapat kebesaran dan israr. Apa ya? Israr, apa tuh israr?
Asarra, ada yang tahu arti asarra? ke ke tetap Hah? tetap ini Tetap, Tekad. 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 Nah, coba diartikan dulu. Yang tersisa dari kita adalah seorang pahlawan yang di sisinya terdapat kebesaran dan juga tekad untuk ya tuh Nah, apa Zat? Meningkatkan Zat? yang mana? Yatur, ayatur, Tutawwara yutawwiru, apa tuh? ayutawwiro, Hmm. untuk meningkatkan maharnya. Mahar. Gimana nih? Wah, jangan mahar Mahar dibahas di sini. katanya. Nanti nikah nih pembahasan ini, kita bukan bab nikah. Ya, kemahirannya ya, bukan kemaharannya. Maharnya. Ah, Apa mahar? Keahlian Zat. keahlian. Oke, terus Dan bermanfaat dari kemampuannya. oke, baik ya. Syukran. Kita sebarkan lagi baqiya ma'ana ya, tersisa bersama kita al-batal ya, pahlawan ya. Jadi batal ini sebagai mubtada, alladzi dan sampai akhirnya sebagai khobar ya. Atau alladzinya khobar. Nah, sisanya sampai ke belakang itu jadi apa namanya? Silatul mausul ya. Pahlawan itu adalah orang yang memiliki tekad yang kuat wal israru ala asarra ala ini konsisten artinya ya. Nah, oh ya, lupa kita nyampein dari awal ya. Jadi setiap kosakata yang antum dapatkan dalam pembelajaran ini itu wajib dicatat ya. Misalkan nih asarra ala artinya konsisten. Ya, sehingga nanti ketika ketemu lagi kosakata ini antum nggak perlu buka kamus lagi ya. Jadi akan sangat memudahkan sekali kalau punya kamus pribadi gitu ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya, jadi pahlawan adalah orang yang memiliki tekad yang kuat dan konsisten untuk mengembangkan keahliannya wa yastafidu min qudratihi dan mengambil manfaat dari keahlian atau kemampuannya gitu ya. Baik, ya, itu paragraf singkat setengah halaman yang kita baca untuk malam hari ini. Nah, kita tadi udah nge-share bukunya di grup ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bagian kedua ya. Nah, bagian kedua. Nah, diharapkan sebelum masuk di minggu depan, insya Allah. Nah, silakan antum baca dulu bukunya. Ya, kalau mau silakan di print aja beberapa halaman ke depan gitu kan. Nah, diartikan dulu. Nah, berhubung kita sudah sampai di bagian terakhir di nomor satu. Nah, ini kita tidak mewajibkan, tapi sangat 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 menyarankan sekali. Ya, sangat menyarankan sekali untuk mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Nah, tugasnya itu coba tulis ulang arti dari halaman 5 ini sampai ke yang terakhir kita baca barusan. Ya, Ustadz yakin seyakin-yakinnya ketika antum tuliskan kembali artinya, maka kosakata yang awalnya pernah dipelajari tapi lupa itu akan ingat kembali. Ya. Nah, banyak yang nanya gimana Ustadz cara menghafal kosakata yang cepat? Ya, cara menghafal kosakata itu bukan dengan antum buka kamus lalu hafalkan asarra yusiru atau afrohan ya artinya bahagia, qasiratan artinya pendek atau singkat, allafa yu'allifu artinya menyusun. Enggak gitu cara menghafal ya, cara menghafal mufradat terbaik itu bukan gitu. Cara menghafal mufradat terbaik itu adalah dengan menggunakannya. Ya, karena bahasa itu harus dipraktekkan, bukan dihafal. Jadi bahasa itu bukan hafalan sebenarnya. Bahasa itu intinya adalah praktek. Maka ketika antum ingin menghafal tadi kan tawarai tawiru tadi udah dikasih tahu gitu kan. Nah, biasanya ilmu pertama yang antum dapatkan dimanapun ya, baik di kelas ini, di kelas sekolah atau dimanapun, apapun ilmu pertama yang antum dapatkan itu sifatnya muakkatan. Ya, sifatnya itu baru sementara. Ya,
Ya, jadi bagaimana ilmu sementara yang ada dalam kepala ini bisa menjadi kokoh, bisa menjadi apa namanya sesuatu yang rasikhoh ya, yang menetap di dalam kepala. Ya, di Al-Qur'an kan disebutkan tuh warasikhuna fil ilmi ya. Orang-orang yang rasikh dalam ilmunya. Rasikh itu apa? Ketika ilmu itu udah betul-betul hadir di kepala. Ya, bukti daripada ilmu itu sudah masuk ke dalam kepala dengan maksimal adalah kalau dalam bahasa ulama itu adalah husnul istihdar namanya. Ya, usnu itu artinya baik, istihdar itu diminta hadir. Artinya apa? Ketika ditanyakan langsung jawab. Ya, apa arti batal? Batal artinya pahlawan, berarti udah paham. Ya, tapi apa arti batal? Batal itu batal. Nah, jadi itu belum husnul istihdar namanya. Ya, maka biar mencapai husnul istihdar ini, ya harus berjuang. Gak ada cara lain, ya harus berjuang. Ya harus berjuang sehingga perjuangan yang antum lakukan itu pasti akan meningkatkan dengan pesat kemampuan nerjemah, ya kemampuan untuk menghafal kosakata, ya kemampuan hafalan kosakata dan kemampuan untuk merangkai kosakata tersebut hingga muncul makna yang baru tadi. Ya, nah gitu. Kira-kira gimana? Yang ada di sini mau ngerjain tugas terjemah nggak? Berat pasti, ya. Tapi kan kita udah ada pembelajaran sebelumnya yang linknya kita share juga, gitu kan? Nah, gimana? Mau ngerjain tugas nggak? Insya Allah saya. Ya, Ustadz tidak mewajibkan. Ya, bagi yang betul-betul ingin memiliki maharatut tarjamah ini, silakan dikerjakan, gitu ya. Nah, bagi yang baru pertama kali belajar di sini nggak usah khawatir. Rekaman pertemuan pertama kita hingga pertemuan sekarang, kelima kalau nggak salah yang sekarang ini sudah lengkap. Ya, nah kalau antum baru masuk grup kita share habis ini. Ya, jadi tujuan kita kasih tugas biar dimurajaah lagi tuh video-video sebelumnya. Insya Allah nggak ada ruginya. Ya, insya Allah tidak ada ruginya. Ya. Baik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Ya. Nah, oke. Ini kelihatan nggak di layarnya? Soalnya. Ada? Enggak, Ustaz. Hah? Enggak, Ustaz. Nggak kelihatan? Tidak. Oke, gini aja. Kita screenshot aja deh. Kita kirim di grup ya, sebentar. Nah, itu. Nah, oke. Ini kita bahas satu buah soal ya. Coba dicek. Ini kalimatnya ada yang mau coba baca nggak? Ada yang mau coba membaca? Boleh tuh. Coba kalau kita share screen seperti ini keluar nggak ya bang soal? Nah kalau ini keluar nggak? Share screennya ada? Waduh. Kenapa keluar dia? Oke, nah kalau kita gini kan kelihatan nggak share screen-nya? Ada ya? Nah, ya. Ini kita ambil dari apa namanya tryout batch yang ke-1 ya di website yang kita udah siapkan. Nah, ada yang mau coba baca ini? Silakan, boleh? Siapa tadi tuh? Priska ya? Ya, silakan dibaca.
Oke, ya. Nah, jadi ini at-ta'allamul arabiyyata liltihaqi bi Jamiatil Azhar. Ya, saya belajar bahasa Arab ya untuk iltihaqabi ya. Kalau belum tahu catat. Ya, iltihaqabi itu artinya adalah bergabung, join ya. Nah, untuk bergabung dengan atau untuk masuk gitu ya ke Universitas Al Azhar. Nah, kira-kira ini jawabannya udah benar apa belum? Sahih. Oke, ya sahih ya. Nah, Baik. oke, ini kita share. Nah, ini ininya ya, apa namanya? Kunci jawabannya. Jadi 20 terakhir dari soal ikhtibar tasfiyah itu bentuknya adalah kitabah. Ya, kitabah ini terkait dengan eh, tanda baca, lalu ada hamzah. Nah, ya, dan ada tentang cara membuat kerangka atau cara membuat ini. eh, Cara membuat karangan dalam bahasa Arab ya, ada telegramnya, ada kalimat interaktifnya ya, ada tulisan interaktif dan lain-lain ya. Nah, jadi itu 20 terakhir dalam soal ikhtibar tasfiyah. Nah, materi-materi ini ya sangat jarang ya, mungkin ada yang sudah mempelajari tapi Ustaz bisa jamin ya, mungkin nggak ada di antara antum yang pernah belajar. Ada nggak yang pernah belajar tanda baca dalam bahasa Arab? Titik koma kapan, titik kapan? Pernah nggak? Pernah saya pernah. Ah, pernah, Masya Allah, gitu ya. Nah, kalau yang Belum. udah pernah, bersyukurlah tuh, ya. Nah, kalau yang belum pernah, nah ini wajib untuk dipelajari, ya. Nah, jadi, Belum, Ustaz. oke, ini Ustaz sampaikan ya, kalau ada yang ingin belajar secara serius, nanti kita sedang buka kelas nih, Maret nih mulai, nanti silakan dihubungi ke admin, ya. Nah, ini Ustaz sampaikan memang sebenarnya demi kebaikan antum juga ya, demi kebaikan antum biar bisa fokus dengan materi ke Timur Tengah, karena materi-materi ini nggak ada di ini, tidak akan didapatkan di googling. Misalkan cari nih tryouts ke Al Azhar gitu kan. Nah, kalau antum cari tryout ke Al Azhar itu biasanya yang muncul itu soal-soal tahun 2010 sampai 2018. Ya, soal 2010-2018 ini sudah tidak valid lagi untuk diujiankan sekarang ya, karena 2010 sampai 2018 soal itu dibikin oleh Kemenak ya. Tahun 2019 Kemenak kerjasama dengan Universitas Leipzig di Jerman, ini ujian pertama online dengan menggunakan TOEFL ya, standarnya itu MSA Modern Standard Arabic, yaitu 2019. 2020 nggak ada ujian karena COVID ya. 2021 soal dibikin oleh Pusat Bahasa UIN di seluruh Indonesia. Nah, 2022, 2023 Kemenak tidak mau repot lagi dengan soal, jadi kerjasama dengan Markas Syekh Zaid di Kairo. Nah, Markas Syekh Zaid punya perpanjangan tangan di Indonesia melalui Pusiba. Nah, jadi ujian yang ada sekarang ini bukan ujian Pusiba sebenarnya. Ini ujian Kemenak tapi dieksekusi oleh pihak Pusiba, dan ini dinamakan dengan ujian ikhtibar tasfiyah. Dan 2 tahun terakhir ini ujian yang digunakan adalah ujian ikhtibar tasfiyah. Ya, ikhtibar tasfiyah ini secara materi soal sama dengan ujian tahdid mustawa. Ya, sehingga materi soalnya sama. Makanya nanti kalau antum udah ujian ikhtibar tasfiyah, ya mudah-mudahan yang di sini lulus semua ya. Amin ya. Nah, kalau antum udah lulus nanti ikhtibar tasfiyah, nanti tinggal melanjutkan di pembelajaran DL-nya ya, DL daurah lughahnya, bisa di Indonesia, bisa di Kairo, dan itu nanti sudah ada level-levelnya, apakah dapatnya nanti mutawasid ya, atau ya apa namanya, mubtadi gitu ya, atau nanti dapatnya di tingkat yang lebih tinggi mutamayis gitu kan, nanti akan disampaikan. Nah, sehingga ya, teknis-teknis ujian ini antum harus tahu. Ya, segala macam bentuk informasi yang antum dengar dari siapapun, dari senior, dari siapa ya, ini sebaiknya silakan dikonfirmasi dulu sama-sama di grup yang sudah kita bikin ini. Ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang tidak valid bertebaran di mana-mana. Ya, bertebaran di ini kata si ini gitu kan. Sehingga antum nanti akan panik. Ya, ini Ustaz jamin dari sekarang ya.
Nah, ini Ustadz bukan mendoakan, bukan ya. Sebentar, ini kita stop sharing dulu. Kita berhenti.